Penjelasan menyatakan himpunan menggunakan metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan. Kemarin, banyak dari antara kalian yang bertanya bagaimana cara mengubah suatu himpunan menjadi himpunan yang dinyatakan dengan metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama contohnya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 12. Yang pertama, kita tentukan apa yang diminta dalam contoh himpunan. Yang diminta adalah bilangan asli kurang dari 12. Maka kita misalkan ini menjadi suatu himpunan X. Ini adalah syarat daripada contoh himpunan ini. Maka mengubahnya menjadi suatu notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, kita tentukan himpunan ini menggunakan huruf kapital. Misalnya kita gunakan sebagai suatu himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, karena tadi kita misalkan sebagai X, maka X garis tegak lurus, tulis lagi X-nya itu adalah karena di sini bilangan asli kurang dari 12, maka X kurang dari 12 dengan X elemen bilangan asli. Tutup kurung kurawal. Nah, untuk membaca notasi himpunan ini mudah anak-anak. Caranya gimana? Kita baca dari kanan ke kiri. Aturan membaca adalah A adalah sebuah himpunan X di mana X kurang dari 12 dengan X elemen bilangan asli, atau dengan bisa juga kita ganti dengan kata dan. Maka A adalah himpunan X di mana X kurang dari 12 dan X elemen bilangan asli. Selesai. Setelah mempelajari pengertian dan cara menyatakan himpunan, hari ini kita juga akan mempelajari 4 poin dalam materi lanjutan himpunan, yaitu kardinalitas himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Kita bahas yang bagian A. Kardinalitas himpunan artinya banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Notasinya adalah huruf N kecil. Contoh soal, tentukan banyaknya anggota A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Maka A adalah himpunan M-A-T-E-I-K. M-A-T-E-I-K adalah huruf pembentuk kata matematika. Sehingga untuk mencari kardinalitasnya atau banyaknya anggota, maka NA sama dengan 6 yang diperoleh dari M, A, T, E, I, dan K. Kita lanjut dengan penjelasan himpunan semesta. Himpunan semesta artinya himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Biasanya himpunan semesta dilambangkan dengan huruf kapital S. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, dan 7. Maka semesta yang mungkin yang pertama ada bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7 bisa menjadi bilangan prima kurang dari 10. Atau semesta yang lain bilangan asli kurang dari 8. Dan kemungkinan yang lain semesta adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Untuk lebih paham, kita bahas satu contoh soal lagi. Soalnya, tentukanlah himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan A yang merupakan bilangan prima kurang dari 15, kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka semestanya adalah boleh ditulis semua anggota A dan B dengan catatan tidak ditulis berulang. Maka S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Atau semesta yang lain, S adalah himpunan bilangan asli. Begitu dia.
Untuk himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya dilambangkan seperti berikut, atau bisa juga dengan 2 kurung kurawal. Contoh soal, himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Jadi himpunan tersebut dapat dinotasikan menjadi C sama dengan himpunan kosong, atau C sama dengan lambang 2 kurung kurawal yang artinya himpunan kosong. Kenapa harus himpunan kosong? Ya tentu saja himpunan bilangan cacah kurang dari 0 kan tidak ada, maka dia termasuk himpunan kosong. Catat ya, jangan menulis himpunannya menjadi C sama dengan buka kurung kurawal 0 tutup kurung kurawal, karena itu artinya berarti dia memiliki anggota, yaitu 0. Sementara kita sedang membahas yang namanya himpunan kosong yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota. Yang terakhir adalah himpunan bagian. Himpunan bagian artinya jika himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B, jika setiap anggota A juga menjadi anggota himpunan B. Biasa ditulis A subset B. Lambang yang menyatakan himpunan bagian adalah seperti berikut. Contoh soal, jika B adalah himpunan 1, 2, 3, maka untuk membuat himpunan bagiannya, kita mulai dengan himpunan kosong, himpunan yang memiliki 1 anggota, lalu 2 anggota, dan yang terakhir 3 anggota. Sedangkan jika yang dicari banyak himpunan bagian, maka kita gunakanlah rumus B adalah sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota si B. Jadi untuk contoh soal, banyaknya himpunan bagian B, karena banyaknya anggota si B adalah 3, maka B sama dengan 2 pangkat 3 yang sama dengan 8. Sedangkan jika soal yang diketahui adalah banyaknya anggota himpunan A atau NA yang misalkan adalah M, dan yang ditanya banyaknya himpunan bagian yang memiliki K anggota, maka bisa kita gunakan M faktorial dibagi M dikurang K faktorial kita kali dengan K faktorial. Yang dimana M adalah banyaknya anggota himpunan si A dan K adalah banyaknya himpunan bagian yang ditanya. Jadi, bagi yang belum mengerti faktorial, Ibu jelaskan. Misalnya, 4 faktorial artinya perkalian mundur. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Sampai di situ paham ya? Kita bahas contoh soal saja, biar lebih paham. Di soal dikatakan jika P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15, maka banyaknya himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota adalah, kita jawab, P itu kan karena bilangan prima kurang dari 15, maka anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka banyaknya anggota himpunan si P adalah 6. Kemudian banyaknya himpunan bagian memiliki 2 anggota, gunakan rumus tadi, M faktorial per M kurang K faktorial dikali K faktorial. Nilai M adalah banyaknya anggota himpunan si P, yaitu 6. Sedangkan nilai K adalah yang ditanya, banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, yaitu K sama dengan 2. Masukkan ke dalam rumus. 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial kita kali dengan 2 faktorial. Hasilnya 6 faktorial bagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Nah, dalam perkalian ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 di atas boleh kita sederhanakan dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang di bawah, yang hasilnya adalah 1. Nanti yang terakhir penyelesaiannya menjadi 6 kali 5 per 2 kali 1.
yang sama dengan 30/2 sama dengan 15.